algoritmanya. Ini ada algoritmanya yang tadi. Jadi di situ dituliskan, nah di sini ada jika fxi dikali fxm tepat sama dengan 0, maka proses komputasi berhenti. Nah, karena ini adalah soalnya tersebut tidak bisa tepat di 0, karena hitungannya kan pangkat 2,71, kalau diteruskan masih ada angka selanjutnya, itu selalu tidak bisa tepat persis di angka 0. Nah, karena dia tidak tepat 100% di angka 0, maka dimasukkanlah syarat yang berikutnya yang disebut dengan melakukan ini evaluasi. Proses iterasi akan dihentikan, di sini dikasih keterangan, jika EA, epsilon A lebih kecil atau sama dengan IS, epsilon S yang ditentukan. Sehingga nilai EA, nilai epsilon A tersebut bisa dihitung berdasarkan nilai prosentase error nilainya. Jadi kalau nilainya sudah masuk di kriteria ini 1%, berarti dia sudah dianggap nilainya konvergen. Nah, nilai ini yang menentukan adalah usernya atau orang yang ingin melakukan hitungan. Kalau misalnya dia mau lebih detail lagi, ya tinggal dibuat 0,5%, atau mau dinaikkan lebih akurat lagi 0,1%, atau mau dibuat lagi 0, kalau misalnya ini cuma 1, belum ada nolnya, tambah 1%, dan seterusnya. Tetapi dia akan memberikan pengaruh terhadap proses penghitungan. Nah, iterasinya 1% aja sudah 2 kali iterasi. Tapi kalau misalnya 0,5%, ya jelas dia akan melakukan iterasi lebih dari 2. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba masuk ke tambahan lagi slide berikutnya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom chat, di kolom komentar, atau mengaktifkan mic. Ya, kalau yang tadi itu adalah false position, cuman kita akan beralih ke, kalau tadi adalah akar persamaan, yang di bagian ini menceritakan tentang persamaan aljabar linier, atau biasa disingkat ALIN, aljabar linier. Nah, untuk mencari nilai-nilai tersebut, nilai X-nya itu bisa dilakukan dengan cara konvensional atau dengan cara manual, itu dengan menggunakan metode substitusi. Lalu ada yang menggunakan eliminasi Gauss. Kemudian bisa juga menggunakan modifikasi dari eliminasi Gauss, ada Gauss-Jordan, ada lagi yang menggunakan cara grafik, dan di bagian lain bisa menghitung
menggunakan metode inverse dan metode Cramer. Di monitornya sudah keluar di layarnya. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi ini adalah teorinya seperti ini. Nah, ini ada saya agak percepat ya slide-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom chat atau di kolom komentar atau mengaktifkan mic-nya. Ini adalah persamaan linear, persamaan aljabar linear atau biasa disingkat dengan ALIN. ALIN itu aljabar linear, bukan nama orang Alina, tapi ALIN, aljabar linear. Yang pertama adalah persamaan linear simultan jika M adalah jumlah persamaan linear dan N adalah jumlah bilangan yang tak diketahui. Maka penulisan notasi dasar persamaan linear simultan bisa dituliskan dengan persamaannya seperti ini. Sederhananya seperti itu jika dituliskan A dikali dengan X sama dengan B dalam notasi matrik. Nah, ini kalau dituliskan ke dalam notasi matrik ya cukup panjang ya seperti ini penjelasannya ya nanti tinggal dilihat aja. Ini adalah notasi untuk persamaan linear yang dituliskan ke dalam bentuk matriks. Lalu apa penjelasannya? Penjelasannya ini adalah A, kemudian ada X dan B. A itu adalah artinya A itu memberikan arti matriks koefisien persamaan linear simultan seperti ini. Kemudian yang ini adalah AIJ titik ini artinya berapa baris ini adalah I itu biasanya baris baris kemudian J itu adalah kolomnya. J itu adalah nilai kolom, baris dan kolom. Apa yang dimaksud dengan baris? Apa yang dimaksud dengan kolom? Ya, ini mengingatkan lagi ya kalau misalnya yang sudah pernah. Ini adalah baris. Baris itu yang horizontal. Ini adalah baris. Nah, ini adalah baris dan seterusnya sampai di bagian bawah. Ini adalah baris. Nah, ini yang disebut dengan baris atau yang disebut dengan nilai sama dengan I ya, yang ini. Nah, lalu yang kolom, nah berarti kolom itu yang ini J. Nah, kalau kolom yang kebalikannya kalau yang tadi, nah ini cuma ini harus sama ya. Nah, ini harus sama. Ini adalah kolom 1, kemudian kolom 2, kemudian kolom titik-titik dan seterusnya. Itu adalah kolom. Ini yang disebut dengan kolom atau sama dengan nilai J-nya. Nah, ini adalah nilai J-nya. Nilai J-nya. X matriks kolom yang tak diketahui. Jadi ini adalah suatu matriks, ada nilai yang ingin dicari atau yang ingin diketahui berapa nilainya. B itu adalah matriks kolom dengan persamaan linear simultan. Ini penjelasannya. Untuk persamaan linear simultan, yang pertama adalah persamaan linear simultan secara homogen. Kenapa dikatakan homogen? Karena nilai B-nya sama dengan 0. Jadi di sini dituliskan B-nya ini adalah B sama dengan 0.
Yang non homogen berarti nilai B-nya tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0 itu artinya bisa nilai negatif 1, nanti negatif 2, min 0,0000 sampai 1 juta di 1, atau 0,0000 terus titik nolnya sampai 1 juta, 1 itu juga masuk ke dalam kategori persamaan linear simultan non homogen. Ya, ini adalah yang tadi. Ini nilai persamaan linearnya. Jadi dia berada pada posisi ini. Misal kalau nilainya hasilnya negatif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti dia masuk ke dalam kategori yang nomor 2, persamaan linear simultan non homogen jika B tidak sama dengan 0. Ya, oke. Sambil ini virtual Zoom, nanti jangan lupa memasukkan absen ya, absen perkuliahan untuk mata kuliah metode analisa numerik di @modo. Jadi dituliskan di situ, diketik namanya, nama. Kalau misalnya namanya itu berada pada kelas A, berarti di absennya di kelas A. Kalau misalnya namanya berada di kelas B, berarti di kelas B, dengan memberikan keterangan nama dalam kurung NIM, nomor induk mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memudahkan menginput data ke sistem online-nya. Jadi dilakukan search dengan nomor induk mahasiswa, langsung bisa diketahui namanya. Oke, balik lagi ke sini. Di bagian ini adalah menceritakan persamaan linear simultan homogen. Adalah sejumlah persamaan linear di mana sisi sebelah kanan atau yang biasa disingkat SBK, sisi sebelah kanan. Jadi persamaan tersebut adalah 0. Nah, ini ada sisi kanannya ya, sisi kanan 0, 0, 0, 0. Berarti ini masuk ke dalam kategori persamaan linear simultan yang homogen karena nilainya 0 semua. Kemudian kalau ditransformasikan atau dirubah ke dalam bentuk matriks, maka tampilannya seperti ini, dan keterangannya ya yang tadi sudah di slide sebelumnya. Ini adalah matriksnya, matriks A, kemudian ini adalah matriks X, dan ini adalah matriks B. B itu adalah hasilnya, yang A ini adalah yang ingin dicari. A dikali X, ini ada perhitungan biasa ya, seperti melakukan menghitung matriks. A dikali X sama dengan 0, berarti matriks A ini adalah matriks A, kemudian dikali dengan matriks X, dikali dengan matriks X sama dengan 0. A dikali X sama dengan 0. Lalu ini saya percepat ya slide-nya. Ini merefresh kembali ya untuk teori sebelumnya. Metode analisa numerik ini di bagian ini menjelaskan tentang persamaan linear homogen. Ada persamaan linear homogen itu dibagi, ada yang M sama dengan N, M sama dengan N itu baris dengan kolom sama, ada juga yang baris dengan kolomnya berbeda. Kemudian ada lagi yang dibagi untuk nilai M sama dengan N, dibagi seperti ini, sedangkan M tidak sama dengan M, ada M-nya lebih besar dari N, ada M lebih kecil dari N. Dan seterusnya. Ini adalah legend atau keterangan, nanti bisa dibaca apa maksud dari contohnya seperti ini. Untuk melakukan penyelesaian persamaan linear simultan homogen itu yang pertama bisa menggunakan cara substitusi. Jadi ya tinggal dimasukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui, disubstitusikan, lalu bisa dicari nilai X-nya. Yang berikutnya ada metode eliminasi Gauss. Kemudian ini adalah metode substitusi. Ya, metode substitusi ini ya metode yang paling sangat mudah, paling mudah ya, cara mudah untuk
menyelesaikan sistem persamaan linear homogen yang dilakukan dengan cara pertama mengurangi sistem persamaan, lalu yang kedua memecahkan sistem persamaan yang kecil menjadi persamaan linear, ketiga mensubstitusikan mundur nilai variabel yang diperoleh, tahap kedua ke persamaan linear lainnya atau persamaan linear sebelumnya sehingga diperoleh nilai variabel yang kedua. Keempat, menggunakan kedua nilai variabel dari tahap 2 dan 3 untuk mendapatkan nilai variabel lainnya dengan cara melakukan substitusi mundur ke dalam satu persamaan original atau persamaan awal atau persamaan asalnya. Lalu kelima, terakhir diperoleh seluruh nilai, berapa nilai X1, X2, dan seterusnya. Jadi pada bagian ini adalah mencari akar persamaan, tapi yang dicari pada persamaan linear. Contohnya seperti ini. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu nggak? Berapa nilai? Tentukan penyelesaian persamaan berikut. Berapa nilai X1 dan X2? Nol bukan, Pak? Itu bukannya Gimana? persamaannya sama, Pak? Gimana? Itu bukannya persamaannya sama, Pak? Iya, justru persamaan sama. Berapa nilai X1 dan X2? Kalau 0 ya sudah pasti 0. Karena ketika ini dimasukkan 2 dikali 0, 0. Tambah 3 dikali 0, ya 0 juga. 4 dikali 0, 0. 6 dikali 0, ya 0 juga. Lalu yang jadi pertanyaan, berapa nilai X1 dan X2-nya selain jawaban 0? Pak, mau jawab, Pak? Ya. Yang X1-nya itu minus 3/2. Berapa? Bisa minus 3/2. Min 3/2. Minus 3/2. Kemudian yang X2-nya 1. X2-nya 1. Berarti kalau ini dimasukkan ke persamaannya 2 dikali min 3/2 gini ya, ditambah ini apa 3, kemudian ini 1, ini dicoret min 3 ditambah 3 sama dengan 0 ya. Ya, jadi penjelasannya seperti ini, nanti bisa itu juga benar hasilnya sama dengan 0 juga benar karena soalnya seperti itu. Kemudian yang tadi terakhir menjawabnya juga benar. Nah, ini adalah penjelasannya seperti ini. Di bagian ini dijawab 2x1 plus 3x2 sama dengan 0. Lalu ini cuma merubah-rubah posisi 2x1 ini pindah posisi min 3x2, lalu didapatlah x1-nya itu pindah posisi min 3/x2, keluarlah sebut saja misalnya ini persamaan pertama, persamaan 1. Kemudian yang berikutnya yang kedua 4x1 plus 6x2 sama dengan 0. Ini merubah posisi lagi, 4x1 ini pindah ke sini jadi negatif. Lalu dirubah posisinya x1 min 6x2/4 sama dengan min 3/2x2. Kemudian karena persamaan 1
dan 2 adalah sama. Kenapa dikatakan sama? Ya karena ini bisa dilihat ini ya, persamaan yang ini kan apa? Ini persamaan soal 1, yang persamaan soal yang kedua. Ini sebenarnya sama. Jadi kalau ini kan dikali dengan 2, dikali 2 ya nilainya 2 dikali 2x ya 4x1 ditambah dengan 2 dikali 6 2 dikali 3 ya hasilnya 6x2 sama dengan 2 dikali 0 ya 0 ya, ini sama aja dengan persamaan yang ini. Nah yang ini. Lalu penjelasan yang di berikutnya, karena persamaan 1 dan 2 adalah sama, salah satu dari persamaan tersebut dapat dijadikan penyelesaian jika menggunakan konstanta arbitrasi atau arbitrary constant. XI sama dengan min 3/2M dan X2 sama dengan M, di mana M adalah konstanta yang tadi, konstanta arbitrasinya. Apa itu M? Jadi M itu kalau dilanjutkan penjelasannya, nah di sini ini nggak ada keterangan. Jadi M ini adalah M. Jadi M, di mana M adalah konstanta arbitrasi. Apa yang dimaksud dengan konstanta arbitrasi? Konstanta bebas. Berapapun angka yang dimasukkan, maka akan mendapatkan hasil X1. Jadi kalau sebagai contoh, misalkan ini M. M-nya itu misalkan main tebak-tebakan aja sembarang ya. Misalkan sukanya dengan angka 1. Berarti di depan nilai M-nya sama dengan 1. Lalu dimasukkan ke sini ke X2, maka didapatlah X2 sama dengan 1, kemudian X1-nya sama dengan min 3/2. Nah, ini kalau dimasukkan ke soal, dia akan sama lagi, akan sama dengan 0 hasilnya. Atau mau dirubah lagi, misalkan ingin merubah angkanya diganti M-nya itu senang dengan angka 2, ya ini kan bebas saja 2, ya tinggal dimasukkan, berarti X2-nya sama dengan 2, kemudian X1-nya sama dengan min 3/2 dikali 2 ya. Coret-coret berarti min 3. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini. X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan 2. Nah, oke, kita terus coba dibuktikan. Masukkan ke persamaan awal, 2 dikali min 3, kemudian ditambah ini 3 dikali 2. Berapa nih? Min 6 plus 6 sama dengan 0. Ya, dia akan balik lagi ke sini. Itu yang dimaksud dengan cara substitusi. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum ada, Pak. Ya.
belum ada. Saya akan coba tambahkan lagi materinya di materi yang berikutnya. Caranya cukup mudah ya, sangat mudah sekali untuk melakukan itu. Di layarnya sudah keluar tampilannya? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini cara yang tadi ya, arbitrasi ini dibaca aja nanti PPT-nya atau PowerPoint-nya agak dipercepat. Ya, ini di bagian ini adalah kalau yang tadi menggunakan cara eliminasi dengan cara substitusi, dimasukkan nilai-nilainya, lalu didapatlah hasil. Yang berikutnya adalah untuk mencari nilai X pada persamaan linear atau aljabar linear, bisa menggunakan cara metode eliminasi Gauss, menggunakan operasi baris elementer, elemen, membuat nol semua elemen yang ada di sebelah kiri bawah diagonal utama. Lalu pada operasi eliminasi Gauss matrix, A N kali N dirubah menjadi matriks ekstensi atau augmented seperti ini, dengan masukkan nilai kolom B pada kolom terakhir matriks A N dikali N plus 1. Ya, teorinya seperti ini. Metode eliminasi Gauss, jika persamaan linear non homogen, dikatakan non homogen berarti nilai B-nya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 bisa saja nilainya 1, 2, negatif 1, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jika persamaan linear non homogen dinyatakan dalam bentuk matriks seperti ini tampilannya. Kemudian bagaimana melakukan eliminasi? Ini soalnya seperti ini. Ini ada soalnya yang pertama, X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan 2X3 sama dengan 9. Hasilnya 9, berarti dia masuk ke dalam non-homogen. Persamaan linear non-homogen, karena nilainya tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2X1 ditambah 4X2 min 3X3 sama dengan 1, hasilnya 1. Berarti non-homogen lagi. Yang ketiga, 3X1 ditambah plus 6X2 min 5X3 sama dengan 0. Nah, ini homogen. Cuman persamaan 1 dan 2, soal 1 dan 2 itu tidak homogen. Kalau yang ini adalah matriksnya yang baris ketiga itu adalah homogen. Soalnya seperti itu, lalu yang langkah selanjutnya adalah merubah atau mentransformasikan ke dalam bentuk matriks. Ya, ini seperti ini pengubahannya ya, tinggal diturunkan. Nah, ini penyelesaiannya. 1, 1, 2, 1 itu diambil dari sini, koefisien yang di depan X-nya, kalau misalnya ini adalah seperti ini, dan di depan itu adalah 1 ya, 1, kemudian ini 1, dan ini 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5, dan seterusnya. Nah, ini adalah 910 diperoleh dari ini. Yang menjadi pertanyaan, ini yang mau dicari. Yang mau dicari itu adalah di bagian ini. Ini mau nyari berapa nilai ini. Nah, ini yang mau dicari. Berapa nilai X1, X2, dan X3 ini. Lalu langkahnya, karena itu sudah ditransformasikan ke dalam bentuk matriks, nah ini dirubah posisinya, dikasih keterangan pembatasnya seperti ini. Nah, ini yang agak repot ya kalau misalnya itu. Caranya, di sini ada keterangan yang perlu diperhatikan.
namanya eliminasi Gauss. Gauss ya. Jadi B21, B31. Coba lihat di sini. 112, 1129. Ini masih apa? Masih tetap. Jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana, kenapa dia bisa mendapat angka 0? Ini dapat 0, ini dapat 2, ini dapat 7, ini dapat 17. Coba dihitung. B21 berarti baris kedua min 2. Nah, ini kenapa bisa dapat 0 ya? Bisa dapat 0 ini berarti ini di sini ada min 2 ya, ada min 2 dikali 1. Nah, dikali 1 dengan ini ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 0. Kemudian min 2, nah yang berikutnya yang ini. Nah, yang ini min 2, ini ada min 2 ya, min 2 dikali dengan 1, ya kan? Dikali dengan 1, satunya adalah yang ini, ditambah dengan 4. Hasilnya adalah min 2 plus 2, hasilnya adalah 2. Ya, hasilnya ini. Nah, ini. Yang ini. Lalu yang ini, nah, taruh lagi di sini, masih pakai lagi min 2. Min 2 dikali min 2. Jadi 2 dikali min 2. Kemudian ditambah min 3. Sama dengan ini adalah min 4. Positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Hasilnya adalah min 7. Ya, ada hasilnya min 7. Ini adalah hasil yang ini. Terus yang ini coba ini min 2. Oke, min 2 ya, min 2 dikali dengan 9. Dikali dengan 9. Min 2 dikali dengan 9 ditambah 2. Hasilnya min 18 plus 2. Jadi berapa nih? Oh, Ditambah 1, Pak. oh, tambah 1 ya, sorry. Ditambah 1 ya. Coba ini jadi kebalik ini. Baris 2, baris kedua min 2 18 tambah 1. Min 2 dikali, ini kan pertama kan min 2 dikali 1, min 2 ditambah 2, hasilnya 0. Kemudian min 2 dikali 2, min 2 ditambah 4, negatif 2 tambah 4, hasilnya 2. Oke, masuk dia. Min 2 dikali min 2 kali 2, min 4 ditambah min 3, min 7. Min 2 dikali 9, negatif berapa nih? Negatif 9 kali 2, 18. Min 18 dikali Ditambah 1. min 2. Satunya Yang gimana? ini apa? Ini yang di bawah 9. Yang X2-nya. Nah, itu. Kan itu kan masih Oke. Oh, sorry. bukan dikali min 2.
Oke, berarti ya benar. Ditambah 1. Ya, berarti ini 1 min 17 ya. Jadi dia karena dia apa? Penambahan ya tadi, bukan. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ini dihapus lagi. Ini ada sekarang yang ini ya, biar nggak bingung. B31 berarti kita mulai. Kenapa dia bisa dapat angka 0? Berarti min 3 dikali dengan 1. Kan ini 31 nih, baris 3 dan 1 ya. Ini adalah baris dan ini adalah 1. Ini adalah baris. Singkat aja, ini adalah baris, ini adalah baris biar nggak kebalik. Min 3 dikali 1. Satunya adalah yang ini. Nah, ini kemudian min 3 dikali 1 ditambah 3, hasilnya 0. Ya. Lalu yang ini, kenapa dia bisa dapat 3? Min 3, kita kali lagi dengan 1 plus 6. Kelewat.